Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Melia Tiffany dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen saya 01. Di sini saya akan menjelaskan materi softball. Yang pertama adalah pengertian softball. Softball adalah olahraga bola beregu yang terdiri dari dua tim. Softball ini adalah perkembangan dari olahraga sejenis yaitu baseball atau hardball. Bola softball ini berdiameter 28 sampai 30,5 cm. Bola ini dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul batter dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Terdapat sebuah regu yang berjaga atau defense dan tiap yang memukul atau offense. Tiap tim yang berlomba mengumpulkan angkaran dengan cara memutari 3 seri marka atau base pelari itu hingga menyentuh marka akhir yaitu home plate. Beberapa faktor penunjang mengapa olahraga softball ini bisa berkembang pesat di Indonesia itu karena ada 3 tipe permainan softball, yaitu yang pertama fast pitch softball, yaitu adalah permainan yang ditentukan oleh pitcher. Pitcher ini melempar bola dengan kecepatan maksimum, serupa dengan baseball. Perbedaannya itu terdapat pada gaya lempar pitcher dan cara pelepasan bola. Pelepasan bolanya ini terletak di bawah atau sama dengan posisi glove. Yang kedua adalah modified pitch softball atau sering dikenal dengan nama mud ball. Tujuannya ini adalah untuk melunakkan aturan-aturan yang dipakai di kategori fast pitch sehingga pemain yang belum terbiasa itu tidak akan terkejut dengan peraturan yang ketat seperti strike zone, jarak antara base, dan lamanya permainan. Lemparan pitcher dalam mud ball itu berada di antara fast and slow pitch. Kecepatan bolanya ini dibatasi dengan putaran lengan melebihi bahu. Yang ketiga adalah slow pitch softball, yaitu adalah untuk memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. Batter ini diberi bola terus-menerus oleh pitcher sampai bisa memukul bolanya. Lemparan pitcher ini pelan dan melambung. Permainan ini sering digunakan untuk komunitas sosial sebagaimana sebuah kompetisi tanpa dibatasi umur dan gender. Yang kedua adalah sejarah olahraga softball. Permainan softball ini lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya softball ini hanya dimainkan untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun ternyata dalam waktu singkat softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat di sana waktu itu. Mengingat perkembangan softball dari permainan rekreasi menjadi suatu cabang olahraga, maka diperlukan peraturan-peraturan yang seragam sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua negara. Untuk membuat peraturan tersebut harus ada badan yang mempunyai wewenang untuk itu. Kemudian lahirlah Federasi Softball yaitu Softball Internasional yaitu International Softball Federation. Dan badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada saat itu naskah aslinya itu tertulis dalam bahasa Inggris yang banyak diterjemahkan oleh negara-negara anggotanya. Yang ketiga adalah teknik dasar bermain softball. Berikut beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh seseorang yang bermain softball. Yang pertama adalah teknik melempar bola. Ya, ada 3 macam teknik melempar bola. Yang pertama adalah lemparan atas atau overhand throw. Pada saat melempar bola, ayunan tangan dan langkah kaki itu secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan. Badan sedikit condong ke belakang. Yang kedua adalah lemparan samping atau side hand throw, di mana lengan bawah itu sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Yang ketiga adalah lemparan bawah atau underhand throw, di mana lemparan ini biasanya dilakukan pada saat darurat dan pada waktu yang cepat. Posisi tubuh itu membungkuk dan kedua kaki ditekuk. Yang kedua adalah teknik dasar menangkap bola. Ada 3 macam dasar menangkap bola. Yang pertama adalah bola datar atau strike ball, di mana posisi badan saat menangkap bola ini berdiri dan kaki dikangkang, pandangan lurus itu ke depan pada arah datangnya bola, dan posisi kedua tangan ini siap di depan dada. Bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove, sedangkan tangan kanannya ini bersiap untuk melempar bola. Yang kedua adalah bola lambung, di mana ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola ini kemudian ditangkap oleh satu tangan atau bisa dengan 2 tangan secara bersamaan. Yang ketiga adalah bola menggelinding atau ground ball. Caranya yaitu dengan cara berlutut dan tangannya itu memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola.
sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. Yang ketiga adalah teknik dasar memegang kayu pemukul atau bat. Cara memegang kayu pemukul atau bat yaitu dengan dipegang erat-erat, tangan merapat dan sedikit renggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. Teknik dasar memukul bola. Yang pertama adalah sikap awal. Sikap awalnya itu adalah berdiri dengan kaki dijarangkan, lalu kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher. Lalu yang kedua, sikap saat memukul, yaitu posisi badan dan adalah kaki kanan itu sedikit ditekuk dan kedua tangan itu diluruskan. Sikap akhir yaitu setelah bola berhasil dipukul, selanjutnya gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan. B. Pukulan tumbuk atau bunt. Pengertian pukulan tumbuk adalah memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul. Pada waktu pemukul tumbuk atau bunt, sikap kedua kaki itu cukup dengan posisi kaki disejarkan ke arah datangnya bola. Formasi dan strategi pemain softball. Yang pertama adalah first baseman, di mana tugas dari penjaga baseman 1. Yang kedua, second baseman adalah tugas dari penjaga base 2. Shortstop adalah tugas dari posisi antara base 2 dan base 3. Third baseman adalah tugas dari penjaga base 3. Pitcher adalah pelambung memiliki tugas yaitu membantu base, membantu pemain di belakang home plate. Dan catcher adalah penjaga di belakang regu pemukul hasil lemparan dari pitcher. Taktik dan strategi permainan softball yaitu yang pertama adalah teknik penyerangan, yang kedua adalah pola pertahanan atau defensive strategi, yang ketiga adalah posisi penjagaan. Perwasitan dalam permainan softball. Umpire adalah pemimpin dalam pertandingan softball. Umpire ini diberi wewenang mutlak untuk menerapkan peraturan pertandingan maupun permainan. Selain itu, umpire juga memiliki kewenangan untuk memerintah pemain, pelatih, kapten, manajer untuk menjalankan dan melarang serta menjatuhkan hukuman untuk menurut penilaiannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permainan softball internasional adalah peraturan tentang permainan softball yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Softball Internasional atau ISF, yaitu yang pertama lapangan permainan. Panjang sisi lapangan yaitu 16,76 meter, jarak dari home base ke tempat pelemparnya itu 13,07 meter, dan tempat pelambung pitchernya itu 60 x 15 cm. Perpanjangan base dari base 1, 2, 3 ini dinamakan garis batas untuk menentukan apakah jatuhnya bola itu di dalam atau di luar garis batas. Yang kedua adalah perlengkapan permainan. Untuk perlengkapan permainan softball, ada bisa membaca ulasan berikut dalam perlengkapan permainan softball. Pemain, satu tim itu terdiri dari 9 orang pemain dipimpin oleh seorang kapten regu. Pergantian pemain harus memberikan kepada umpire, dan pemain yang sudah diganti itu tidak boleh main lagi. Adapun susunan pemain 1 orang pitchers, 2 orang catchers, 3-4 baseman, 6 shortstop, short fielders, 7-8-9 left fielders, middle fielders, dan right fielders. Peraturan di dalam pertandingan dilakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga, home team or HT, dan tim pemukul atau VT atau visiting team. Lalu jumlah pemainnya ini dilakukan dalam 7 inning, dan apabila semua tim itu tidak datang di lapangan pada waktu bertanding, maka tim itu dinyatakan kalah, dan nilai itu tidak terhitung apabila terjadinya bersamaan dengan terjadinya out ketiga dan base 1 dikatuk di tempat lain. Cara mendapatkan nilai angka yaitu yang pertama, setiap pelari dengan memukul baik dan dapat kembali dengan selamat mendapatkan nilai 1. Setiap pelari yang menuju base itu harus ada pada base dan menginjak base. Dan jika ada bola yang ditangkap dari hasil pukulan, maka si pemukul ini dinyatakan mati. Pelari yang kembali dapat dimatikan, dan pelari yang sudah dimatikan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Batter dikatakan mati jika pemain atau pemukul ini tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali, dan catcher ini dapat menangkap bola yang dilempar pitcher sebelum bola jatuh, maka pemukul ini dinyatakan mati.
Peralatan dan lapangan softball. Peralatan permainan softball. Setiap regu terdiri dari 9 orang, yaitu pitcher posisi 1, catcher posisi 2. Tim bertahan memiliki 7 orang fielder yang terbagi dalam 4 penjaga daerah dalam dan 3 orang penjaga daerah luar. Bagian dalam yaitu penjaga base 1 posisi 3, penjaga base 2 posisi 4, penjaga antara base 2 dan 3 posisi 6, dan penjaga base 3 posisi 5, sedangkan penjaga luar terdapat di sebelah kiri posisi 7, tengah posisi 8, dan kanan posisi 9. Dalam permainan ada 2 regu yang berlawanan. Minimal peralatan yang dibutuhkan dalam sebuah pertandingan softball yaitu sebuah bola. Softball ini menggunakan bola berwarna putih atau kuning dengan benang grip berwarna merah, yang sebelumnya berwarna putih dengan grip putih. Sarung tangan glove dikarenakan oleh seorang permainan bertahan untuk menangkap bola, sementara first baseman dan catcher itu mengenakan mitt atau glove mempunyai jari, sedangkan mitt tidak. Tongkat pemukul atau bat yang digunakan dalam pertandingan resmi adalah bat khusus yang diperuntukkan untuk softball. Ketentuan pemakaian dalam karakteristik bat yang digunakan tertuang dalam peraturan Federasi Softball Internasional. Batter helmet dipakai untuk melindungi kepala seorang batter dari tenjangan bola dan cedera. Sementara pakaian pelindung atau protective gear untuk seorang penangkap bola, catcher, dan sepatu pull. Yang terakhir adalah uniform atau seragam. Tiap pemain menggunakan baju, celana, dan topi seragam atau berwarna dasar sama. Semakin tinggi tingkat pertandingannya, semakin ketat dalam peraturan seragamnya. Semua peralatan dan perlengkapan itu adalah wajib bagi setiap tim dalam melaksanakan pertandingan resmi. Lalu, lapangan permainan softball. Faktor lapangan atau lapangan permainan softball tidak terlalu luas, berupa lapangan 4 kali 20 meter, lebar sisinya 60 feet. Walaupun sudah ada ukuran lapangannya sendiri, tetapi ukuran tersebut dapat diperkecil untuk berlatih dalam permainan ini. Faktor orang softball dapat dimainkan oleh setiap orang, tidak memandang usia, baik pria maupun wanita. Lapangan softball ini berbentuk bujur sangkar, dibagi menjadi daerah fair dan daerah foul. Lebih jauh, dalam daerah fair terbagi menjadi 2 bagian, infield dan outfield. Di dalam daerah infield ini terdiri dari 4 marka yang disebut base. Base ini diberi nomor berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari base awal yang disebut home plate, diteruskan dengan base pertama, base kedua, dan base ketiga. Base berbentuk bujur sangkar dengan sisi 38 cm yang dibuat sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah. Sudut dari keempat base-nya ini membentuk bujur sangkar yang disebut diamond. Berikut adalah jarak lintasan antar marka yang ditentukan. Lalu, jarak melempar pitching fast pitch yang ditentukan. Dan jarak melempar pitching slow pitch yang ditentukan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.